Jadi jangan hanya menekankan pada nikah siri dihukum, poligami dihukum, kan gitu ya. Tapi hal-hal yang lain yang berkaitan dengan itu, salah contohnya ada beberapa kejadian-kejadian masa lalu itu harus juga diperhatikan. Nah, supaya mereka-mereka yang belum mendapatkan identitas hukum yang jelas, ya, itu juga diberikan tindakan afirmatif supaya diberikan identitas hukum dan negara juga bergerak ke arah sana. Dengan mekanisme salah satunya itsbatun nikah tadi. Nah, tadi kan Pak Prof menyebutkan tentang perlindungan tadi ya. Betul. Terutama perlindungan anak yang lahir dari pernikahan siri tersebut. Ya. Bagaimana sih sebenarnya posisi dan perlindungan hukum anak itu yang lahir dari nikah siri dalam rezim hukum pidana kita yang baru ini gitu, Mas? Oke. Bagaimana caranya ya supaya putusan-putusan pengadilan yang terkait hal itu, baik itu jurisprudensi dan juga mengacu kepada putusan Mahkamah Konstitusi, pada dasarnya melindungi hak anak tersebut. Dan anak itu tetap sah ya sebagai anak yang terikat dengan perkawinan tertentu, apalagi jika sudah bisa dibuktikan bahwa perkawinan itu nyata adanya sebenarnya, meski tidak tercatat. Karena ada proses pembuktian macam-macam. Salah satunya adalah DNA, misalnya kan. Betul. Nah, kan seperti itu proses pembuktiannya. Nah, oleh karena itu, ya hemat saya, bagaimana caranya ini menjadi solusi, itu juga harus diberikan kesadaran kepada masyarakat, termasuk kepada penegak hukum. Supaya kalau ada orang-orang yang mengurus hal-hal terkait dengan ini, sedapat mungkin bisa difasilitasi tadi. Iya, memang kalau kita lihat yang ada di masyarakat sekarang nih Pak Prof ya. Terutama sebagai contoh nih, ada di satu daerah ya, itu nikah, tetapi yang bersangkutan tidak punya buku nikah. Oke. Akhirnya apa? Anak-anak yang dilahirkan di dalam pernikahannya mereka itu disebut sebagai anak luar kawin. Baik. Kalau istilah hukumnya kan begitu, anak luar kawin. Sehingga membatasi nih hak-hak konstitusionalnya si anak. Padahal yang nama anak itu kan, yang namanya dia lahir, itu kan seperti kertas putih. Gitu. Betul. Ya, artinya harusnya haknya sama. Tetapi yang terjadi kan tidak demikian. Gitu. Jadi kalau kita melihat kewajiban pencatatan kepada terhadap pernikahan seseorang itu, ya di dalam pencatatan negara, ya. Lalu dengan demikian kan di sini akan tidak memposisikan bahwa perkawinan itu adalah sebagai perkawinan yang sah. Sebagai contoh begini, ada perkawinan yang diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Ada perkawinan yang diatur secara perkawinan adat. Kan Pak Prof udah nyatakan di awal tuh kan, penundukan dirinya. Ada perkawinan yang diatur secara hukum agama Islam dalam hal ini begitu. Ya. Dari sini kan kita sebagai sebagai pelaku nih, ada pelaku-pelaku yang nikah siri tersebut, dengan melihat ada seperti ancaman tadi, padahal culture dan lain sebagainya satu sama lain heterogen, satu suku dengan suku lainnya juga berbeda gitu. Nah, ancaman-ancaman ini bagaimana kita bisa menerjemahkannya itu, atau apakah ini memang full akan diberlakukan terhadap pelaku-pelaku seperti itu, Pak Prof? Kalau menurut saya, dalam hukum ada istilah asas retroaktif. Apakah pemidanaan itu berlaku secara retroaktif? Menurut saya tidak. Jadi yang bisa dijerat dengan pasal ini adalah kalau perbuatannya setelah undang-undang ini diberlakukan. Tapi kalau sebelum diberlakukan kan nggak ada masa pemidanaan retroaktif. Nah, satu. Nah, yang kedua, ini pertanyaan yang sangat baik dalam rangka perlindungan terhadap hak warga negara dan termasuk dalamnya anak dan perempuan, gitu ya. Khususnya kadang juga laki juga lah, ya. Nah, khususnya, jadi artinya begini, harus dibuka mekanisme supaya mereka mendapatkan pengakuan yang sah. Sudah ada putusan Mahkamah Konstitusi juga terkait dengan hal itu. Nah, mekanisme lain yang diberlakukan biasanya melalui itsbatun nikah. Jadi meskipun nikah dulunya tidak tercatat, kemudian sudah melahirkan keturunan, kan begitu. Nah, masa selamanya nggak diakui gara-gara tidak tercatat? Nah, kan tidak. Harus ada mekanisme solusinya. Gimana solusinya? Melalui penetapan pernikahan
yang bisa diajukan. Nah, ini yang bagus. Bagaimana caranya supaya negara juga mendorong? Karena yang terjadi kadang-kadang, sekali lagi, hukum dalam praktek seringkali makan ongkos dan waktu serta proses yang lama. Nah, gimana caranya kasus-kasus berkaitan dengan hak hukum seseorang ini, perlindungan hukum seseorang ini, hak sipil yang bersangkutan, identitas hukum yang bersangkutan, itu juga dibela. Dalam arti ada penyelesaian dengan biaya yang sangat ringan, mekanisme yang cepat, dan tidak bertele-tele. Nah, mudah-mudahan dengan cara itu berimbang lah itu. Jadi jangan hanya menekankan pada nikah siri dihukum, poligami dihukum, kan gitu ya. Tapi hal-hal yang lain yang berkaitan dengan itu, salah contohnya ada beberapa kejadian-kejadian masa lalu itu harus juga diperhatikan. Nah, supaya mereka-mereka yang belum mendapatkan identitas hukum yang jelas, ya, itu juga diberikan tindakan afirmatif supaya diberikan identitas hukum dan negara juga bergerak ke arah sana dengan mekanisme salah satunya itsbatun nikah tadi misalnya. Ya. Nah, tadi kan Pak Prof menyebutkan tentang perlindungan tadi ya. Betul. Terutama perlindungan anak yang lahir dari pernikahan siri tersebut. Ya. Bagaimana sih sebenarnya posisi dan perlindungan hukum anak itu yang lahir dari nikah siri dalam rezim hukum pidana kita yang baru ini gitu, Mas? Oke. Nah, lagi-lagi saya bilang tadi bahwa ini tidak bisa diterapkan secara retroaktif. Asas berlaku surut dalam pemidanaan yang saya tahu secara universal tidak ada yang seperti itu. Nah, itu ya, maka harus dijaga supaya tidak berlaku retroaktif tadi. Nah, yang kedua, tadi yang saya bilang, bagaimana caranya ya supaya putusan-putusan pengadilan yang terkait hal itu, baik itu jurisprudensi dan juga mengacu kepada putusan Mahkamah Konstitusi, pada dasarnya melindungi hak anak tersebut. Dan anak itu tetap sah ya sebagai anak yang terikat dengan perkawinan tertentu, apalagi jika sudah bisa dibuktikan bahwa perkawinan itu nyata adanya sebenarnya, meski tidak tercatat. Karena ada proses pembuktian macam-macam. Salah satunya adalah DNA, misalnya kan. Betul. Nah, kan seperti itu proses pembuktiannya. Nah, oleh karena itu, ya hemat saya, bagaimana caranya ini menjadi solusi, itu juga harus diberikan kesadaran kepada masyarakat, termasuk kepada penegak hukum. Supaya kalau ada orang-orang yang mengurus hal-hal terkait dengan ini, sedapat mungkin bisa difasilitasi tadi. Jadi jangan rumit, jangan sulit. Ya, Setuju, nah, Pak Roy. itu kira-kira seperti itu. Iya. Jadi terkait dengan hukum pidana tadi kita bicara konsepnya di awal hukum pidana, Pak Roy. Baik. Ya, itu kan merupakan katanya instrumen yang tepat Oke. untuk menyelesaikan konflik keluarga yang terkait dengan pernikahan atau yang bersumber yang berasal dari nikah siri tadi atau yang berasal dari poligami informal tadi. Apa benar itu? Hukum pidana itu merupakan instrumen yang tepat gitu menyelesaikan konflik gitu. Kalau menurut saya pemidanaan dalam kaitannya dengan hukum keluarga itu alternatif terakhir. Kalau sudah alternatif awal tidak memungkinkan, ya ada alternatif musyawarah, ada alternatif mediasi, bahkan di beberapa pengadilan ada namanya pos bantuan hukum. Kemudian orang sebelum bercerai pun, orang ketika punya masalah keluarga pun, masing-masing juga diberi kesempatan untuk melakukan proses mediasi. Seperti dalam banyak perkara seperti itu juga. Nah, oleh karena itu, efektifkan masalah berkaitan dengan atau agenda berkaitan dengan mediasi tadi, atau out of court settlement yang lain, cara-cara yang lain. Nah, pemidanaan itu alternatif yang terakhir. Nah, itu menurut saya. Itu amat sangat baik kalau terjadi hal-hal yang seperti itu. Sehingga jangan asumsinya selalu bernafsu untuk menghukum, ya kan? Nah, itu sebuah asumsi yang salah juga. Oleh karena itu, pemidanaan itu pada dasarnya ketika alternatif yang lain tidak dimungkinkan dan sudah dilakukan tapi tidak memenuhi atau tidak menemukan jalan keluar, maka mungkin alternatif terakhirnya adalah alternatif pemidanaan. Nah, jadi itu asasnya begitulah kira-kira. Gitu. Jadi pemidanaan itu adanya di posisi terakhir ya Pak Prof ya? Ya. Setelah solusi-solusi yang diambil
dilalui. Betul. Kan betul, begitu ya? Betul. Baru Betul. pimpinannya itu sebagai benteng terakhir. Benteng terakhir. Nah, Ya. jadi sebenarnya nih Pak Prof ya, Ya. siapa sih sesungguhnya itu yang menentukan batas gitu ya, antara ranah privat dengan ranah publik itu di dalam KUHP kita itu yang terbaru itu, Pak. Siapa menentukan batas-batasnya itu? Ini ranah privat, ini ranah publik gitu. Kalau pernikahan itu kan ranahnya ranah privat gitu. Ya. Kecuali ranah publik seperti kasus kriminal, pembunuhan segala macam itu kan ranah publik. Tapi kalau menikah Betul. privat itu. Saya ingin menikah dengan seorang wanita Ya. ingin menikah dengan seorang pria, itu kan ranah privat itu. Siapa yang menentukan sebenarnya kalau begitu? Ya. Jadi memang dalam peristiwa-peristiwa hukum, bagaimana hukum privat bisa menjadi hukum publik sepanjang implikasi dari hukum privat itu berpengaruh kepada publik, itu bisa jatuhnya menjadi hukum publik. Nah, gitu ya. Jadi pernikahan ini kan awalnya memang ikatan secara privat. Tetapi begitu ikatan secara privat ini berpotensi untuk merusak ya hal-hal berkaitan dengan publik, ya hak-hak publik, ya dia melahirkan anak yang telantar, gitu ya. Kemudian dia merusak sekian banyak norma yang hidup di tengah-tengah masyarakat dan menimbulkan kegoncangan sosial, ya. Nah, maka itu kemudian bisa menjadi wilayah publik. Dari situlah maka start yang awalnya hukum privat itu menjadi hukum publik. Itu saya kira hukum-hukum sosiologis yang berdampak kepada yuridis, gitu ya. Nah, perubahan status dalam kaitan dengan privat dan publik. Itu kira-kira Pak Matius. Ya, kalau kita baca nih Pak Prof ya, di Al-Quran itu ada An-Nisa ayat 12. Pernikahan itu disebut sebagai mitsaqun ghalizan gitu. Disebutin stated di situ kan. Ikatan yang sangat kuat gitu. Ikatan yang sangat kuat. Terus muncul lagi nih tadi ya KUHP baru gitu ya. Yang seolah-olah lebih unggul daripada mitsaqun ghalizan tadi yang berlakunya itu sebagai hukum privat di antara wanita dan pria tadi. Gitu. Lalu menjadi pertanyaan lagi nih, Pak Prof, menjadi pertanyaan. Apakah KUHP baru kita ini ya benar-benar sensitif nggak sih gitu terhadap hukum Islam gitu? Atau living law gitu? Atau hanya mengakui secara simbolik saja? Gimana Pak Prof? Kalau menurut saya justru sensitivitasnya kepada hukum Islam ini meningkat. Oh, gitu. Artinya responsifnya terhadap nilai, ya, nilai dan aspirasi hukum Islam itu meningkat. Karena dalam kajian yang berkaitan dengan filsafat hukum Islam itu dikatakan kebutuhan dasar manusia itu pada dasarnya ada 3. Nah, termasuk perlindungan hukumnya. Ada kebutuhan dasar yang primer, disebut sebagai daruriyah. Ada kebutuhan dasar yang sekunder, disebut tahsiniyah. Ada kebutuhan dasar yang bersifat pelengkap, yang disebut sebagai takmiliyah. Nah, perlindungan identitas hukum seseorang, apakah itu masuk kebutuhan pelengkap? Saya kira tidak. Karena hampir semua transaksi kita harus pakai KTP. Betul. Nah, itu kan identitas dasar orang tuh kan. Nah, oleh karena itu maka itu berarti bukan hanya tersier, bukan hanya sekunder, tapi itu primer. Iya kan? Nah, mau transaksi perbankan harus pakai KTP. Maaf, notaris seringkali juga bertanya tentang KTP terus. Nah, kan? Nah, sekarang kalau orang yang nggak punya KTP terus gimana? Nah, gara-gara asal usulnya dianggap tidak jelas. Nah, ini berpotensi penzaliman terhadap hak-hak individu. Nah, oleh karena itu masuknya kategorinya adalah daruriyat. Ini fundamental. Karena fundamental, maka negara bertindak untuk melindungi. Nah, jadi sebenarnya sangat paralel dan sinkron dengan hukum Islam. Hukum Islam pun juga sensitif terhadap perlindungan hak-hak fundamental. Nggak bisa nggak sensitif. Karena manusia pada dasarnya nggak diakui kemanusiaannya kalau hak fundamentalnya nggak dihargai. Nggak dilindungi. Nah, jadi sebenarnya searah nih, Pak Martius. Jadi sensitif nggak kepada hukum Islam ini? Justru ini meningkat sensitivitasnya karena nilai-nilai dasar hukum Islam selaras dengan nilai-nilai dasar dalam kaitan dengan undang-undang hukum pidana
pasal 40234 tadi 402. yang selaras. Baik. Nah, kira-kira begitu nih Pak Matius ya. Iya. Ya. Ternyata Pak Matius kurang nyaman dengan ada KUHP baru nih, enggak? Kurang nyaman ya. Kurang nyaman deh kalau HP baru ini menghambat semua. Baik, baik, baik. Iya, Iya, iya. baik. Oke, baik kalau gitu ini sebenarnya efektif nggak sih tuh KUHP baru kita ini sebenarnya efektif nggak sih untuk membatasi ruang tadi nih, ruang pernikahan yang tidak tercatat istilahnya, istilah 402 tadi ya, istilah tidak tercatat tadi. Ya, ya, Atau ya. bahasa masyarakat itu istilah nikah siri, nikah gantung gitu. Ya, ya, Efektif ya. nggak sih sebenarnya? Saya karena ini baru berlaku, ya kita harus wait and see dulu. Kita lihat dulu. Tapi asumsi saya, perkiraan saya akan ada efektivitasnya. Ya, akan ada efektivitasnya. Karena banyak sekali penegakan hukum kita ini bergantung pada apa yang kita sebut filosofi hukum positivis. Ini akarnya pada Hans Kelsen biasanya. Pemikiran bersifat positivis. Kalau hukum itu tidak tertera dan hukum itu tidak tercatat eksplisit melalui undang-undang, orang tidak mempedulikan. Padahal sebenarnya banyak hukum yang nggak tertulis, gitu ya. Nah, oleh karena itu, kenapa harus ada tertulis dalam rangka untuk memenuhi aura hukum kita yang bersifat positivistik tadi. Kalau hukum tidak tertulis, kecenderungannya dilupakan. Nah, oleh karena itu, maka ia harus tertulis supaya menjadi perhatian. Karena itu, efektivitasnya secara kalkulasi aura ekosistem hukum yang positivistik, maka yang tertulis ini punya landasan kekuatan yang lebih tinggi daripada yang tidak tertulis. Maka asumsinya efektif sebenarnya. Harusnya demikian. Ya. Efektif ya? Efektif, Atau ya. cuman sebatas ingin memperkuat struktur patriarki negara ini? Gimana nih Pak Prof? Enggak, sebenarnya Ya, enggak. Ya. memang ada ruang ya, Ya, ada ruang. Ini ya. kan baru berlaku tanggal Betul, 2 Januari kemarin Ya, ya. ya, Ya, dan juga baru ya, baru sebulan inilah gitu kan. Ya, ya, ya. Tetapi kan kalau kita melihat unsur-unsur yang ada ini apa justru ini bukan hanya dia memperkuat struktur patriarki negara kita ini, Pak. Gimana Pak Prof? Menurut saya kebalikannya. 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 Yang patrialisme atau patriarki itu harus dihilangkan dan KUHP ini bercita-cita justru untuk equality before the law. Itu artinya kalau hubungan dalam keluarga itu kan ada yang bersifat patrilineal, ada yang bersifat matrilineal. Ini sebenarnya parental ini. Kedua-duanya sebenarnya pada posisi yang relatif equivalent atau relatif equality-nya ada. Itu sebenarnya. Yang harus dijaga dalam kaitan dengan relasi dalam keluarga. Sehingga kalau dibilang ini patriarkis, menurut saya justru kebalikannya. Ya. Nah, tidak bersifat patriarkis tapi justru cita-citanya adalah bukan seperti paternalistik atau patrilineal tadi, di mana laki-lakinya mendiktekan segala sesuatu, tapi setidaknya justru mengangkat supaya berjalan secara parental tadi, supaya berkeseimbangan antara satu pihak dengan pihak lain itu bisa laki, bisa perempuan, atau bisa berdasarkan gender, tapi juga bisa berdasarkan satu sosial yang lain gitu. Ya. Ya. Nah, ini saya berpikir begini Pak Bro. Ya. Bisa nggak KUHP kita tadi tidak mengandung unsur non pidana itu, jadi alternatif kebijakan non pidana, agar dia lebih adil, ya, lebih melindungi warga negaranya, gitu. Bisa nggak non pidana? Artinya, maaf, kita uji material gitu. Pidananya itu dikesampingkan atau dikeluarkan gitu. Yang 4,5-6 tahun tadi gitu. Oke. Agar ya tetaplah yang namanya hak asasi manusia kan harus berada di tempat yang tertinggi gitu, daripada apa yang sifatnya normatif tadi. Gitu. Gimana menurut Pak Prof? Tadi kembali kepada tingkat kesadaran hukum kita. Tingkat kesadaran hukum itu keberlanjutan dari tingkat komitmen kepada etika.
Nah, jadi kalau komitmen masyarakat kita kepada etika, apalagi etika sosial itu sangat tinggi, yang selalu diberikan contoh yang sederhana adalah nggak mau buang sampah sembarangan, nggak mau nyebrang di jalan sembarangan, ya, nggak mau berlalu lintas seenaknya. Jadi orang menjaga hak orang lain itu sedemikian rupa, dan itu sudah budaya kuat kita, sangat mungkin kita memberlakukan non pidana. Itu sebenarnya. Setuju itu. Gitu Itu kan? setuju kita. Nah, Setuju. tapi tadi syaratnya tuh. Nah, Pendidikan kita berhasil menciptakan ethical being, menciptakan manusia yang etis, ya. Agama kita berfungsi secara maksimal, masing-masing agama sebenarnya mendorong orang pemeluknya untuk bisa beretika dengan kuat, gitu ya. Ini kan berlaku di masyarakat-masyarakat yang lain lah, yang tadi kita sebut sebagai tough state, tough society tadi. Nah, kalau itu berlaku, ya sebenarnya banyak urusan keluarga ini kan nggak diselesaikan dengan hukum sebenarnya, justru dengan etika. Kita menghargai orang tua kita, mohon maaf, sebagian yang sudah udzur. Itu kan nggak semata-mata karena hukum, tapi dorongan karena bagaimana akhlak kita kepada orang tua. Nah, kan begitu nih ya. Sama juga dengan masyarakat yang kita sebut disable. Nah, itu kan nggak hanya semata-mata karena faktor hukum. Kita tergerak untuk bagaimana memberdayakan, melindungi, dan sebagainya tuh. Tapi karena faktor akhlak yang bersifat etika tadi. Nah, kalau ini berjalan dengan baik, sebenarnya pada dasarnya tadi yang kita bilang, bagaimana memberlakukan hukum atau ikatan kekeluargaan ini tidak semata-mata berbasiskan pemidanaan, gitu. Nah, setuju tuh Pak ya, Prof, setuju. gitu ya. Jadi seharusnya bagaimana nih negara memposisikan diri dalam relasi antara hukum, agama, dan keluarga kalau itu? Harus secara komprehensif berjalan. Maksud saya secara komprehensif berjalan itu adalah, ya, ada banyak contoh di negara lain. Itu ada beberapa negara yang pendidikannya bagus-bagus. Salah satu indikator pendidikan bagus itu adalah tadi, melahirkan manusia dengan perspektif etis yang sangat kuat dan dia berkomitmen etis yang sangat kuat. Nah, itu bisa dicontoh tuh, ya, memberlakukan kurikulum proses pembelajaran yang bisa mendorong ke arah itu. Nah, yang kedua, jangan salah, struktur sosial kita ini harus jangan struktur sosial kita ini seperti timpang nih. Nah, timpang itu maknanya hanya sedikit masyarakat yang diuntungkan dengan kelembagaan sosial dan kenegaraan yang kita ciptakan. Akses ekonominya hanya terkonsentrasi pada sebagian kecil orang. Sementara mayoritasnya itu seperti nggak mungkin mendapatkan apa-apa. Itu misalnya ya, karena mereka dalam posisi yang nggak diuntungkan secara sistematik, ya, secara sistem mereka nggak diuntungkan. Nah, ini harus dirombak juga supaya, ya, tadi yang kita sampaikan, jangan masyarakat itu aji mumpung. Kenapa dia aji mumpung? Karena persoalan dia sudah akumulatif dan nggak ada orang yang memikirkan persoalan dia. Karena sistem sosial yang kita ciptakan sudah sedemikian rupa, mohon maaf, tidak peduli gitu dengan orang lain, gitu ya. Nah, jadi di tengah-tengah law enforcement yang berjalan, sebenarnya amat sangat terkait dengan faktor-faktor sosial. Dan saya termasuk yang setuju dengan itu. Faktor-faktor sosial ini harus kita tangani secara komprehensif. Law enforcement itu pada dasarnya adalah ujung dari sekian banyak proses-proses sosial. Bukan kemudian lagi-lagi selalu kita katakan law enforcement itu lebih dulu. Nah, kalau ini yang kita ciptakan, tadi yang kita bilang, kok kayaknya nafsu banget menghukum orang sih. Nah, itu dia. Kira-kira begitu kan? Betul, Nah, itu dia. jadi kira-kira begitu. Iya. Nah, jadi hukum pidana itu bukan diletakkan di posisi yang paling depan. Nah, karena masyarakat kita pada dasarnya juga tidak begitu asumsinya gitu. Dan saya masih optimis masyarakat kita masih bisa untuk kita gerakkan secara seksama. Meskipun makin hari kadang-kadang terasa makin lemah ke arah itu. Nah, ini harus kita benahi bersama. Gimana makin hari makin terpanggil. Dan ini multisektor ya.
Ini bukan hanya persoalan sektor-sektor kaitan dengan hukum saja nih, tapi multisektor ini. Ya. Nah, ini pertanyaan yang terakhir nih Pak Prof nih. Ya. Pasal-pasal KUHP baru kita tadi, Ya. yang kita bicarakan tadi, yang Ya. kita diskusikan tadi itu. Ya. Terutama terkait dengan isu keluarga. Oke. Ya. Ada nggak sih potensinya itu untuk diuji secara konstitusional? Ya, Undang-Undang Dasar 45 kita kan, wah itu sangat bagus sekali oleh para pendiri negara ini yang membuatnya. Bisa nggak sih diuji? Jangan sampai istilahnya menjadi semacam uji coba gitu KUHP itu. Ya. Bisa nggak diuji secara konstitusional itu? Kalau menurut saya potensi itu sih ada saja. Tapi sepertinya dalam tanda petik yang akan melakukan uji konstitusi tadi atau uji material tadi, mohon maaf, mungkin sebagian kalangan agama ya. Yang merasa seperti pertanyaan Pak Martius tadi. Kami ini melaksanakan keyakinan agama kami dan ibadah agama kami, tapi kok dipersulit gitu. Atau dengan bukan yang dipersulit, tapi dipidana, gitu ya. Nah, ada kemungkinan dengan dalil itu, ya. Ya, tapi menurut saya lagi-lagi kadang-kadang dalam beberapa hal memang termasuk Islam pastinya yang kita bicarakan karena ini terkait erat juga dengan Islam, itu multi interpretasi sih. Gitu ya. Jadi soal yang orang mengatakan bahwa kami melaksanakan ibadah. Kalau kita tanya, ibadah kamu apa sih? Poligami. Hanya poligami aja ibadah. Gitu kan? Karena yang lain juga ibadah juga. Nah, tapi kenapa fokusnya hanya poligami aja? Misal. Atau fokusnya hanya nikah siri aja. Nah, kan jadi kadang memang ada interpretasi yang mengatakan tadi. Dan dilihat dari segmen sosial masyarakatnya, yang memiliki pandangan seperti itu masih relatif banyak persentasenya tuh. Nah, jadi mungkin saja akan terjadi judicial review tadi dari perspektif itu kelihatannya yang akan dijadikan argumen. Begitu. Nah, Ya. iya, ini kan kita bicara secara tekstual, implisit, eksplisit, begitu ya. Nah, sekarang yang terkait dengan ada nih peran-peran yang di luar lingkup tadi, yaitu peran ulama dan peran akademisi. Oke. Di mana mereka itu harus merespon gitu problematika ini gitu Pak Prof. Kalau saya ya sehari-hari di kampus lah, saya hidup nggak di mana-mana. Dari fakultas, jurusan, fakultas, kampus, kira-kira begitu ya. Nah, satu sisi lain kan kita juga tadi sudah disebut sedikit-sedikit adalah pendidikan dari pesantren, ya kan, yang memungkinkan kita untuk tahu kitab-kitab yang berlaku di pesantren. Nah, intinya begini, kalau ada teori-teori dalam usul fikih yang membahas tentang al-masalih al-mursalah, yaitu kemaslahatan yang tidak tercantum dalam teks Quran dan hadis, tapi sebenarnya bisa diijtihadkan, meskipun dia tidak ada dalam Quran dan hadis. Ada juga teori yang disebut teori istihsan. Teori istihsan itu adalah teori yang mengatakan kadang-kadang kemaslahatan yang sudah disebut saja bisa dikalahkan dengan kemaslahatan yang tidak disebut dalam teks. Ya, nas, tapi dia memang bermaslahat secara real dan nyata. Nah, dalam bahasa metode penelitiannya itu sudah teruji validitas dan reliabilitas metode untuk mencapai kemaslahatan itu, dan kemaslahatan itu sudah valid dan real, bisa mengalahkan kemaslahatan yang sudah ada dalam teks itu sebenarnya. Ini teori istihsan. Ya. Nah, ada juga teori lain yang disebut maqasidus syariah. Ini teori yang mendasarkan hukum itu pada aspek teleologis. Nah, bukan teologis, tapi teleologis. Apa itu teleologis? Tujuan hukum. Sekarang tujuan hukum berkeluarga itu apa? Sakinah, mawaddah, warahmah. Didefinisikan dalam Undang-Undang Nomor 1 74, ikatan lahir batin. Betul. Ikatan lahir batin ini kan menyatunya antara pasangan laki dengan pasangan perempuan. Jangan hanya batiniah, tapi juga lahiriah. Jangan hanya lahiriah, tapi kan batiniah juga. Nah, secara maqasid
Asy-Syariah sebenarnya ya KUHP yang baru tadi 40234 tadi pada dasarnya baik dilihat dari teori maqasidi, dilihat dari teori istihsani ta'lili, dilihat dari teori masalih mursalah, pada dasarnya sudah berkesesuaian. Jadi kalau ditanya tugas para ulama dan akademisi bagaimana? Menjelaskan inilah yang disebut fikih baru dalam era kontemporer. Di dalamnya ada aspek kemodernan dengan adanya administrasi hukum yang terstandar dengan baik, begitu. Di dalamnya ada aspek keindonesiaan, tetap mengakui living law yang sudah berjalan, begitu ya. Di dalamnya juga ada aspek keislaman, bahwa pernikahan itu adalah bagian dari ikatan lahir batin menuju sakinah mawaddah warahmah. Bukankah ini spirit juga dalam kaitannya dengan aspek keislaman yang terkait dengan undang-undang perkawinan tadi, dan sekarang ditabalkan dan dikuatkan dengan KUHP yang baru ini. Jadi menurut saya penjelasan itu, mohon maaf, kalau bisa dinarasikan lebih jauh, lebih dalam, pada akhirnya orang nanti juga mengerti. Dulu aja kalau perceraian, mohon maaf, perceraian itu baru sah kalau diketok palu di pengadilan. Kan banyak juga yang menentang. Nah, mohon izin, sebagian menggunakan dalil-dalil dari kitab-kitab fikih tertentu. Memang ada contohnya, laki bisa nyerahin perempuannya kapan aja dia mau. Nah, tapi kan dibatasi sekarang, harus tercatat di pengadilan. Itu kan hanya sah jika sudah ketok palu di pengadilan. Akhirnya lama-lama kan juga bisa diterima tuh. Nah, itu contoh. Yang kedua, apa yang disebut dengan ahli waris pengganti. Pelat vervulung dalam kaitan dengan ahli waris pengganti. Ini Profesor Hazairin itu berdebat dengan sekian banyak profesor juga tuh. Yang sebagian beliau-beliau itu juga ulama juga. Nah, pada akhirnya toh berlaku juga apa yang disebut dengan ahli waris pengganti, dengan argumen-argumen yang ternyata makin lama makin dilengkapi, dan ini kemaslahatannya sudah real yang kita sebut tadi. Nah, oleh karena itu maka berlaku juga ahli waris pengganti tadi misalnya, yang sebelumnya kurang terakui, bahkan cenderung tidak diakui dalam kaitan dengan hukum waris. Ya, masih banyak contoh-contoh lain yang awalnya mungkin dilihat kontroversi. Yang awalnya dilihat bahwa tadi ini meninabubukkan dan menafikan hukum agama. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, penafsirannya makin baik, pemahaman tentang hukum agamanya melalui teks Quran, hadis, dan penjelas-penjelasnya makin matang, akhirnya bisa dipahami. Oh, ternyata kemaslahatannya ada dalam undang-undang positif itu. Nah, kira-kira begitu nih, Pak Martius ya, gitu. Ya. Alhamdulillah kita sudah selesai nih Pak Prof ya. Saya simpulkan ya Pak Prof ya. Oh ya, baik. Ya, jangan kesimpulan atas nama sendiri ya. Kesimpulan laki-laki atau perempuan. Ya, polemik dikasiri dan poligami iya. dalam konteks KUHP baru kita ini memperlihatkan ketegangan sebenarnya yang fundamental antara otoritas negara, kebebasan beragama, dan realitas sosial masyarakat Indonesia. Pembaruan hukum pidana yang dimaksudkan untuk mencerminkan nilai nasional justru menyikapi keterbatasan paradigma legalistik dalam mengelola pluralistis hukum. Alih-alih menciptakan keadilan substansif sebenarnya. Pendekatan yang terlalu represif juga berisiko ya Pak Prof ya, dalam memperdalam ketidakadilan struktural, khususnya bagi perempuan dan anak. Karena itu, tantangan utama ke depan bukan sekedar bagaimana menegakkan KUHP baru. Baik. Melainkan bagaimana menafsirkan dan menerapkannya secara kontekstual, secara proporsional, secara berorientasi kepada kemaslahatan, tanpa koreksi kritis dari kita, dari Pak Prof, dan keberanian untuk menggeser paradigma, hukum pidana akan gagal menjalankan fungsinya sebagai instrumen keadilan, dan justru berubah menjadi alat dominasi atas kehidupan privat masyarakat. Kira-kira saya bisa menyimpulkan seperti itu nih Pak Prof. Baik. Ini kesimpulannya yang cukup evaluatif dan kritis ini. Kesimpulan dokter ini ya. Berat. Baiklah, kalau begitu karena podcast 9 saat sekarang kita akhiri ya.
Demikian, Bapak dan Ibu sekalian, diskusi kita dengan Bapak Prof. J.N. Muslimin, MA PhD, seputar topik nikah siri dan poligami. Kiranya apa yang telah dibahas dan didiskusikan pada siang hari ini memberikan pencerahan bagi kita semua tentang hakiki daripada nikah siri dan poligami, serta berbagai aspek hukumnya yang menyeliputinya. Sebelum kami akhiri podcast 9 ini, kami senantiasa mengingatkan, tegakkan hukum dan berikan keadilan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.